Hijrah deng ya. Hijrah. Banyak orang yang berlari untuk meninggalkan gelapnya masa lalu, tapi tidak sedikit yang justru tersesat karena menempuh perjalanan tanpa petunjuk. Gitu. Karena kan hijrah sejati itu bukan sekedar bergerak, tapi bergerak menuju kebenaran. Jadi bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang arah dan tujuan. Jadi sudah tidak ada hijrah, sudah Fathu Mekah. Mbak, Mana aja deh? setiap setiap manusia itu punya titik balik, Mbak. Selalu punya titik balik dalam hidupnya. Cuman ya itu, ada yang lahir lewat kehilangan, ada juga yang lahir karena kesadaran. Semuanya sama, tujuannya agar kembali kepada ilahi Rabbi. Menuju Allah ya. Jadi kembali lagi di Alfa Kalisra Media. Udah lama ya kita. Iya. Masa Allah. Kebolak ya. Ada lagi ngebangun pondok. Iya, Mbak. Punya guru saya. Ngecor juga, ngecor. Lagi rame kan tuh yang ngecor. Banyak. Bis tamam bisa, Pak. Gitu, Pak. Jadi ya keluar lah, intinya keluar dari zona nyaman. Kemarin kan saya menye-menye gitu, sekarang lagi Apaan itu menye-menye? ya berlesu-lesu. Berlesu. Jadi meninggalkan kebiasaan yang kurang baik jadi kebiasaan yang enggak kurang baik-baik amat. Hijrah udah. Hijrah. Ya seperti kita ngobrol sebelumnya kan sempat ngobrol juga ngomongin soal hijrah itu kan. Gimana menurut Bapak tentang hijrah? Iya. Hijrah deng ya. Hijrah. Ya ada hijrah secara zahir, ada hijrah secara batin kan. Ya. Kalau zaman dulu banyak hijrah yang dikenalnya gitu secara zahir kan. Hijrah itu. Ya, nanti mungkin kan ada yang lebih bisa memperinci lah sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi kan ke Madinah atau ke Yastrib gitu. Terus ada juga hijrah secara rohani kan gitu. Nanti dikupas oleh kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah. Itu dari perpindahan seseorang dari yang tadinya ke ke maksiatan, dalam maksiatan kepada ketaatan gitu. Jadi gampangnya kebagi dua lah gitu mungkin. Jadi secara zahir maupun secara batinnya gitu. Kalau secara batin ya mungkin lebih ke taubat sih, Pak ya. Jadi dari minazulumati ilan nur. Iya. Jadi dia berdiam dari subuh sampai siang. Minazulumati ilan nur. Di subuh gelap, siang terang. Cuman kalau secara hisyah ya gimana, Pak? Yang ada yang pindah itu kan. Ya jasad, kalau simpelnya mungkin sekarang kayak kita sekarang juga. Termasuk saya itu berhijrah dari kampung halaman tempat kelahiran saya di Buai oleh ibunda. Terus ya saya keluar jajan apa gitu ya, maksudnya saya ya main itu ya ke pondok kayak gitu ya. Hijrah ketika memang ya kayaknya rasa-rasanya kalau di kampung pas saya bakal gini-gini aja nih. Akhirnya saya keluar aja. Ternyata kan di sini gitu-gitu aja. Enggak lah. Jadi gini gitu. Gimana Pak kalau sejarah, mungkin sejarah? Iya, sejarahnya berawal kan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan. Itu kan dari sahabat tadi kan ada yang ke Ethiopia masa awalnya kan itu karena tadi kan kafir Quraisy itu selalu usil lah yang menyerang kan gitu kan. Terus hijrahlah setelah dari Ethiopia itu kan ke ke Yastrib atau ke Madinah gitu. Terakhir ya yang hijrahnya itu kan setelah Kanjeng Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, nanti terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hijrah ke Madinah gitu. Tapi sebelum hijrah itu kan ada perjanjian dulu sebenarnya kan, Kang Gading. Apa perjanjian Nabi sih namanya kalau nggak salah itu?
Oh, Hudaybiyah hari. Iya, Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Mm-mm. Oh, itu yang Fathu Makkah itu kan. Mm-mm. Gimana tuh yang apa namanya, Pak, yang la jihad la hijrota Mm-mm. ba'da fathi gitu. Baca Fatih. Hmm. Itu sebelum apa sesudah? Itu sesudah Fatu Mekah, Oh, sesudah Fatu Fatu Mekah, sesudah apa pembukaan kota Mekah ketika Kanjeng Nabi pulang ke itu ya, ke Mekah untuk berdamai. Karena kan terjadi itu, Pak, apa namanya, yang pelanggaran itu perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah di mana kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut, dan akhirnya orang-orang Muslim yang di Mekah itu ya laporan lah gitu kan. Akhirnya ya Kanjeng Nabi datang dengan berapa ribu pasukan, 10.000 apa? Nah, kalau masalah ya untuk damai, dan akhirnya oke lah, approve ACC. Ya akhirnya umat Islam bisa apa namanya, bisa tetap bisa tetap ya diam di Mekah dengan memeluk agama Islam kayak gitu ya. Itu Fatu Mekah. Apa namanya, berhala-berhala itu mulai dihancur-hancurkan kan, jangan lagi ada berhala di sekeliling Ka'bah itu. Kenapa terjadi perjanjian ini? Kenapa terjadi Fatu Mekah ini? Ya awalnya itu kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Jadi suatu perjanjian di antara orang Muslim dan kafir Quraisy gitu, dan terjadinya di wilayah Hudaybiyah. Kalau sekarang itu 22 kilometeran kurang lebih dari Makkah menuju Jeddah. Itu ke arah barat. Sekarang itu di Hudaybiyah itu ada masjid namanya Masjid Ar-Ridwan. Nama Itu dilanggar, akhirnya terjadi apa namanya, untuk ya berdamai itu Fathu Mekah gitu. Jadi la hijrata ba'da fathi lakin niyatun jihadun niyatun. Jadi sudah tidak ada hijrah, sudah Fathu Mekah gitu. Ya maksudnya hijrah. Pasti kan di sini hijrah karena tidak ada kenyamanan saat beribadah gitu kan. Ya kalau orang lagi gonjang-ganjing gimana enak ibadah. Ya ini udah ada perdamaian hingga akhirnya ya itu ibadah tenang, ya udah, kalau udah yang ibadah mau ngapain lagi gitu kan. Termasuk kita juga kan begitu, ketika memang diam di satu wilayah, di satu tempat, satu kampung, kota yang emang udah nggak profit nih kayaknya, ya kita keluar lah. Profit dari segi peribadahan kita nggak nyaman, ataupun cari duit susah. Tadi ya kalau misalkan kita memang tahan gitu ya, banting misalkan ibarat ikan yang tidak keasinan ya, apa namanya, yang di laut asin, tapi saat kita makan ikan itu nggak asin, gitu. Maksudnya di saat kita memang punya fondasi yang kuat, punya tenaga, harta yang ya tidak sampai goyah lah gitu di iman kita itu, boleh tidak pindah juga kan ya. Gitu. Apalagi kalau misalkan kayak misalkan mahasiswa atau santri atau tenaga kerja dari Indonesia gitu yang pindah ke luar negeri kan, yang misalkan di Amerika yang misalkan jarang-jarang tempat orang Islam gitu kan, bumi itu kan, agar tidak melaknat bumi kepada kita itu kan, harus ada orang yang sujud di situ kan ya katanya. Kayak misalkan di Cina juga kan sekarang udah banyak apa nih orang-orang Muslim juga kan. Jadi pada saat hijrah itu kan pada masa Sayyidina Ali, mungkin abad ke-7-an gitu ya, itu kan banyak yang hijrah, migrasi lah gitu ya bahasa, migrasi dari tanah Arab itu ke Asia. Nah itu tadi salah satu itu ke daerah Cina. Nanti yang dia tidak mau ikut campur dalam hal politik itulah ya, waktu itu berkecamuk pada saat itu kan, sampai istilahnya ada perang onta, perang Jamal itu kan, sama Sayyidina Muawiyah juga. Gitu kan, ada perbedaan pandangan politik gitu. Nah itu disebutnya nanti anak-anak perahu itu kalau kata Mbah Maimun Zubair itu. Jadi dari Arab itu abad ke-7 itu ada yang menuju Cina dan ada yang ke Sumatera itu, daerah Sumatera abad ke-7 mana ke daerah
Oh, yang panjang itu ini. Salah satunya nanti makamnya itu di mana? Barus. Iya, Barus. Oh, Nanti ada tuh apa namanya ininya bukti sejarahnya itu makamnya itu ada di Barus itu. Tapi lupa namanya siapa, tapi terkenal di daerah Sumatera itu. Mahmud itu Syekh Mahmud ya Pak. Oh. Nah, ada tuh di Sumatera. Nanti ada yang ke Cina tadi, ada yang ke Nusantara. Terus ada juga kisah unik itu pada saat Sayyidina Ali itu perang, Bang Ade. Jadi beliau itu mempunyai sahabat masa kecil. Ya kan, teman main lah waktu kecil dia sama Sayyidina Ali. Ini dikisahkan oleh Habib Ali Bungur. Salah satu keberkahan daripada doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun nanti kan hijrah ke Kufah ya. Ya. Gitu. Nah, Sayyidina Ali ini pada saat perang mempunyai apa namanya nanti pada saat perang nih dia mempunyai rekan yang mau dibunuh. Tapi rekannya ini orang temannya ini orang musyrik. Nah, jadi pada perang itu pas mau dibunuh orang ini bilang Ali jangan katanya. Kayak kenal nih Sayyidina Ali nih sama orang ini. Coba buka itu apa topi baja ya kalau perang itu. Coba buka gitu. Pas dibuka benar temannya Sayyidina Ali waktu masa kecil. Nah, Sayyidina Ali bilang, ngapain lo ngikut perang? Katanya gitu. Ya namanya ngikut-ngikut aja. Ya bahasa kisahnya begitu kan. Nah, dia bilang, udah jangan dibunuh. Ali, gue jangan dibunuh katanya gitu. Kata Sayyidina Ali, lu mau masuk Islam nggak? Kalau masuk Islam insya Allah gitu. Yang penting doain aja biar umur panjang katanya gitu. Tapi jangan dibunuh ya gitu. Insya Allah masuk Islam bilang gitu. Kata Sayyidina Ali, yaudah, anda doain ente biar umur panjang gitu. Tapi harus masuk Islam gitu. Akhirnya nggak jadi tuh dibunuh sama Sayyidina Ali. Suatu ketika si orang ini temannya Sayyidina Ali pada masa kecil ini tuh yang tadi mau dibunuh itu pindah atau migrasi ke India ternyata Allah deh. Jadi ada keturunan daripada Sayyidina Ali itu yang berdakwah ke India. Gitu. Itu umurnya ternyata udah 1000 tahun sekarang itu mereka. Ini cerita Habib Ali Bungur gitu. Habib Ali Bungur adalah guru daripada Malim Syafi'i Hajami. Malim Syafi'i Hajami guru daripada Malim Bunyami. Nggak ada sempat ngaji Malim Bunyami. Gitu. Nah, insya maksudnya kisahnya insya Allah. Nah, itu ada yang dakwah. Pas pada dakwah di sana, untuk temannya Sayyidina Ali itu umurnya udah 1000 tahun lebih. Gitu. Ini begini aja. Jadi makannya itu cuma putih telur. Kulit sama tulangnya itu nempel istilahnya. Terus ngelihat itu keturunan daripada Sayyidina Ali, si orang ini bilang, Ali, gitu. Bukan katanya gitu. Enggak, itu Ali kan teman anak waktu di sana di apa namanya tanah Hijaz di Arab sana gitu di Makkah. Enggak katanya. Lah, nanti masih hidup Ali gitu ya, gak percaya juga. Akhirnya dibilangin lah bahwa apa namanya beliau adalah masih keturunan daripada Sayyidina Ali. Akhirnya ditanya, maksudnya kok bisa sampai sekarang masih hidup begitu? Kata orang ini apa namanya tadi itu udah kayak Fir'aun kali begini kayak. Itu tadi cerita karena pernah didoakan oleh Sayyidina Ali pada saat perang itu akhirnya berumur panjang diceritain kisahnya kalau masuk Islam akhirnya disuruh masuk Islam sama keturunan Sayyidina Ali ini nggak Islam akhirnya disuruh syahadat gitu kayak nggak bisa syahadat kayak gimana syahadat bisanya nehi-nehi aja kan dia ya akhirnya dituntun lewat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seketika meninggal Islam itu umur panjang. Ini doain umur panjang. Jadi kan abad ke-7, istilahnya kan itu abad ke-7. Gitu. Ya kisahnya kurang lebih itu abad ke hampir mau abad ke-20 gitu. Bukan 1000 lebih kan itu umurnya itu. Itu ada kisah seperti itu keberkahan daripada seorang doa Sayyidina Ali. Jadi memang dari tanah Arab itu banyak yang migrasi ke apa namanya hijrah tadi ya setelah Kanjeng Nabi wafat itu banyak juga yang berhijrah kepada
Ya ada yang ke negeri Habasyah, ada yang ke India, ada yang ke tadi ke Indonesia juga, ke Cina dan negara-negara lainnya. Termasuk Sayyidina Ali itu ke Kufah itu. Iya, termasuk Sayyidina Walaupun Ali. kalau saya pernah baca itu, jadi di antara tujuan Sayyidina Ali, di antara ya, min ba'di itu, di antara tujuan Sayyidina Ali pindah atau hijrah ke Kufah itu untuk merumuskan itu ilmu nahwu sorof itu. Karena Arab ini kan di Arab itu orang pinter sekalian nggak tanggung. Yang enggak pinter juga goblok sekalian. Jahil sekali, jahiliyah gitu. Dulu ya ada bahasanya ya, itu orang yang di zaman Rasulullah SAW, di zaman kanjeng Nabi, ada yang ya memanggil nama kanjeng Nabi dengan ya Rasulullah katanya begitu. Ya mungkin terdengar agak kurang pas secara gramatika gitu mungkin. Akhirnya bikin perabot tata bahasa untuk gramatika itu. Ya itulah salah satu tujuan hijrah ke Kufah itu kayak gitu, merumuskan itu agar dibukukan, maksudnya agar dipatenkan nahwu sorof ini kayak gitu kan. Ya walaupun nggak salah juga ketika bilang ya Rasulullah, ketika ya nida ini ketemu dengan isim yang menjadi mudhof dan dibaca rofa, dibaca doma itu ya dengan ilat-ilat tertentu aja. Salah satunya kan ilatnya itu kan kalau dibaca rofa itu salah satunya itu karena mengagungkan. Bacanya ya Rasulullah. Jadi pakai domah ya. Pakai domah karena memunasabah bahwa Rasul itu adalah azimul makhluqat wa azimul mawjudat, maka diharokati dengan harokat yang azim juga, yang tinggi. Itu rofa itu domah. Iya, rofa itu kan tinggi. Ya itu agar munasabah. Tapi galibnya itu tuh pakai fathah kan? Iya Rasulullah. Ya kalau sholawat, baca sholawat ya Rasulullah. Nggak apa-apa, sikat aja, namanya juga madah. Tapi memang kan kalau waktu kita istilahnya kita Fathul Qorib itu kan dulu belum ada titiknya, katanya. Belum ada titiknya. Zaman tahun 19 itu katanya kan 1900-an. Itu kitab-kitab itu belum ada titik gitu katanya. Ya sekarang aja baru ada titik. Udah titik-titikin ya. Oh iya udah titik. Udah kan gundul. Kan bilang ini nggak ada papatahnya, nggak ada patah orang Sunda, culangon. Pulang bikin susah-susah di papatahan. Dikasih tahu dinasehatin di papatahan. Ya itu hijrah ya, mungkin itu secara secara hisiah, secara johir ya. Iya. Ya kalau sekarang kan banyak juga ya itu secara batin. Ya, lebih masyhurnya lah ya. Ya mungkin seperti ya taubat itu, seperti taubat ya. Memang banyak orang yang berlari untuk meninggalkan gelapnya masa lalu, tapi tidak sedikit yang justru tersesat karena menempuh perjalanan tanpa petunjuk. Karena kan hijrah sejati itu bukan sekedar bergerak, tapi bergerak menuju kebenaran. Jadi bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang arah dan tujuan. Jadi arah dan tujuan. Hijrah itu lebih ke situ. Jadi nggak apa-apa pelan, yang penting tetap di jalan yang benar, tracknya yang lurus gitu. Jadi kan kadang hijrah juga jadinya kayak pisau bermata dua. Yang tadinya dia toleh, suka bermaksiat, suka ninggalin sholat, suka loh ini. Karena suka jadi dilanjut ya. Suka ya kayak gitulah, coneka. Gitu. Akhirnya dia hijrah, tetapi salah memilih guru, salah memilih panutan, salah memilih seseorang yang bisa membaca arah. Kemana sih arah takdir kayak gitu kan? Ternyata dia salah memilih dengan memilih guru yang katakan fahamnya itu tidak benar, tidak dibenarkan secara syariat. Itu kan lebih berbahaya daripada sekedar dia meninggalkan sholat. Kenapa sholat dikatakan sekedar meninggalkan? Karena kesalahan memilih guru itu lebih fatal daripada kesalahan meninggalkan sholat. Orang nggak sholat, dia udah tahu bahwa itu salah. Gitu. Kalau dia salah milih guru dan dia sama gurunya dikasih masukan-masukan, dikasih pengetahuan tentang agama, tapi itu salah, dia nggak akan merasa itu salah. Jadi dia tersesat di jalan yang benar. Itu kan lebih bahaya. Iya, benar-benar. Ahmadiyah ya. Mirza Ghulam Ahmad yang hijrah juga, Pak. Iya, hijrah juga itu. Kemana itu, Pak? Kemana? Swedia. Datang ada dua nabi Islam itu.
Nabi Muhammad sama Mirza Ghulam Ahmad. Bahaya. Itu kan begitu bahaya. Iya. Bahkan dikatakan sama Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin, fasadul alim fasadul alam. Iya. Jadi rusaknya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, itu bisa menjadi kerusakan alam. Maksudnya umat manusia juga akan rusak. Bukan dia doang yang rusaknya. Jadi kan pisau bermata dua. Jadi kalau di mending-mending, karena saya itu penganut, maksudnya memakai konsep akhafud dororain itu, Iya, daripada daripada ya orang yang meninggalkan sholat, orang yang masih malas-malasan dalam beribadah, ya itu akan merasa bahwa itu salah dan sangat besar kemungkinannya untuk bertaubat. Kalau yang dia hijrah lalu di jalan yang salah, ya itu dia nggak akan merasa salah kayak gitu ya. Itu udah ranahnya ranah hidayah. Iya.